yang mau ada anak kecilnya bawa, ada pekerjaan yang di rumah tinggalkan, tapi sempat datang di SMP Negeri Binuang untuk panggilan mengenai atau membicarakan tentang anak-anaknya di sekolah. Nah, langsung saja inti dari kenapa dipanggil ke sekolah hari ini adalah untuk membicarakan tentang program-program yang akan dilaksanakan di sekolah atau di SMP Negeri Binuang. Kemudian membicarakan tentang keyakinan atau kesepakatan atau bahasa yang mudahnya dimengerti adalah tata tertib yang akan berlaku di SMP Negeri Binuang selama anak masuk sekolah ini. Kenapa harus saya tahu itu, Bu? Siapa tahu ada bertanya-tanya di dalam pikiran, Pak, kenapa mesti saya tahu itu? Ya jelas saya nggak masuk anakku. Gitu. Harus kita tahu, wajib kita tahu. Karena kenapa? Supaya bisa sama-sama mengontrol anak-anak, melihat perkembangannya dan berkomunikasi dengan baik dengan guru-gurunya nanti, dengan wali-wali kelasnya ataupun dengan sekolah. Jadi kita ditanya program apa yang akan dilaksanakan di SMP Negeri Binuang, kemudian aturan-aturan apa yang akan kita terapkan di sekolah kita. Karena ini tidak akan berjalan kalau tidak ada dukungan dari Bapak Ibu. Nanti saja membangunkan anak-anak sekolah itu sudah merupakan dukungan yang luar biasa untuk kami, supaya bisa masuk cepat jam 7.30 atau jam 7.10 kalau upacara sudah harus ada di sekolah. Jadi itu intinya. Nah, ada beberapa yang akan kami paparkan hari ini. Di tahun pelajaran baru ini, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Pengawas di kepala sekolah dan teman saya tadi, bahwa yang dipakai anak-anak sekarang yang diturunkan pemerintah adalah dinamakan kurikulum merdeka. Intinya itu kurikulum aturan yang akan atur kami guru-guru dan anak-anak di sekolah ini bagaimana caranya mengajar dan belajar. Jadi kami ini diatur dari atas dan harus ditahu apa yang dipakai di sekolah ini. Jadi intinya kami menggunakan kurikulum merdeka untuk kelas 7. Aturan dari atas itu yang akan kami pedomani, anak-anak kami pedomani, dan ibu-ibu, bapak-bapak harus tahu supaya bisa terjadi komunikasi yang baik. Nah, melalui aturan atau kurikulum itulah kami menciptakan atau membuat atau menyusun beberapa program yang nantinya kami harapkan bisa sama-sama memimpin anak-anak supaya menjadi lebih baik. Saya langsung saja, yaitu yang pertama bisa kita lihat di atas. Yang pertama ada program Cinta Buku. Ini adalah program literasi, bahasa yang mudahnya dimengerti program membaca, yang mana nanti setiap peserta didik disuruh memilih buku yang ada di perpustakaan, dibawa ke rumah, dibaca, kemudian 2 minggu ke depan kembali ke sekolah memaparkan apa hasil dari bacaannya. Selain membaca, dikasih pilihan anak-anak. Kalau tidak suka membaca buku cerita, coba kira-kira kita sukanya membaca apa? Puisi kah? Pantun kah? Itu diberikan keleluasaan seperti itu. Jadi, kenapa disampaikan ke kita ini? Minta tolong di rumah kan biasa kalau pulang sekolah. Apa yang di sekolah? Apa tugasnya? Nah, sekarang kan
sekolah. Apa gunanya itu? Supaya anak-anak tak terasah otaknya untuk berpikir bahwa apa sih isi dari yang baca itu? Apa maksudnya? Supaya baca ya anak-anak. Kan? Itu bagi biasa namanya baru tanya begitu. Jadi harus biasa. Makanya dia akan berjalan setiap 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu. Seperti itu seterusnya. Itu tentang program literasi cinta buku. Nah, kemudian yang kedua ada program baru untuk tahun pelajaran ini 2024-2025, yaitu sholat duha dan zuhur berjamaah yang akan dilakukan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Sabtu itu disertai dengan zikir bersama. Jadi Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu. Jadi yang namanya sholat di sekolah otomatis membutuhkan peralatan berkenaan, kan? Buka laki-laki, sarungka. Mengapa Bapak Ibu harus tahu? Karena kami ingin bekerja sama atau meminta kerjasama Bapak Ibu di rumah mengingatkan anak-anak bilang itu guru tak ada kegiatan tak pagi hari sampainya dengan kalau pulang sekolah salat berjamaah bawa jadi benar, bawa jadi sombong meskipun tak wajib untuknya begitu. Lengkap sih bisa dipakai sholat itu baju nanti. Itu yang kami harapkan, perhatian dari Bapak Ibu ke anaknya, itu yang amat sangat kami harapkan. Jadi kenapa kami membuat program seperti ini? Karena Bapak Ibu pasti tahu untuk bagaimana supaya menumbuhkan keimanan seorang anak masih belajar sekolah dan mengaji. Nah, kemudian yang ketiga, pembimbingan khusus untuk ikra dan membaca. Seperti yang disampaikan oleh teman saya tadi, Pak Masdan, bahwa di asesmen awal, penilaian atau tes awal anak-anak yang masuk, ada beberapa orang yang tidak bisa membaca, mungkin bisa tapi terbata-bata atau dan bahkan kita tidak tahu sama sekali huruf. Nah, kami juga ada program yang akan membimbing anak-anak semoga jangan instan, jangan sampai nanti sampai di rumah bahasa 1 bulan atau apabila diberitahu mana apa yang tahu, tidak akan bisa seperti itu, pasti akan butuh beberapa bulan. Jadi kami nanti akan membuat buku pantauan. Jadi minta tolong anak-anaknya yang masuk dalam daftar buku pembimbingan itu, ketika bukunya dibawa ke rumah, buku laporan dari guru bahwa anak sudah sampai di sini perkembangannya, minta tolong diperhatikan, ditandatangani atau dikomentari kalau memang ada yang butuh dimasukkan dari orang tua ke kami, itu boleh lewat situ. Jadi nanti ada bukunya untuk anak-anak terpilih itu yang akan dibimbing oleh guru-guru di sekolah. Kami akan atur waktunya pembimbingan khusus. Apakah ini anak-anak yang dibimbing tidak belajar lagi? Tetap belajar. Kami akan menyesuaikan dengan jadwal mengajar guru yang bimbing. Jadi belajar toy anak di kelas, dibimbing toy, belajar membaca dan mengaji. Jadi itu tidak akan bisa berjalan yang baik kalau tidak ada dukungan dari bapak, ibu guru, bapak, ibu di rumah sebagai orang tua atau walinya. Kemudian tentang kita lengkapi dulu ini tata tertib ke proyek kelima. Jadi proyek kelima ini seperti yang disampaikan Bapak pengawas tadi, beliau memaparkan tentang bagaimana di kurikulum Merdeka ini ada yang namanya proyek kelima di sekolah, di setiap sekolah. Nah, mengapa Bapak Ibu harus tahu? Ini tetap harus dikembalikan ke Bapak Ibu. Proyek kelima itu kata kasarnya seperti antara belajar dengan tidak belajar, karena ada bermain di dalamnya, ada pembelajaran di luar kelas, ada praktek,
kelima yang memang untuk pengembangan karakter anak. Karakter anak seperti yang dibawakan Mas tadi tentang bagaimana menumbuhkan ini yang di atas itu, kita ingin tumbuhkan itu sehingga ada proyek kelima di sekolah. Nah, bagaimana dengan jadwalnya? Itu di tanda merah itu yang ada kelimanya, di tanda merah yang ada kelimanya ini, maka jam 5 itu akan ada setiap harinya di SMP Negeri Nuang. Akan ada setiap harinya di SMP Negeri Nuang. Yang sampai bilang anak sampai di rumah jam terakhir, tapi jangan semua jam terakhir. Tidak masuk jam terakhir. Dikumpulkan saja, ada bermain di lapangan, bikin ini, bikin itu, ada proyek dibikin. Yang sampai anak melakukan seperti itu adanya, padahal itu suatu proses pembelajaran. Diambil setiap akhir, yang tanda merah itu P5. Terus cerita dari tetangga yang di sekolah lain, saudara saya begitu setiap hari di sekolah, setiap hari jam. Nah, disinilah yang saya ingin memberikan pengertian kepada Bapak Ibu bahwa proyek kelima ini penentuan waktunya tidak sama di setiap sekolah. Ada sekolah yang mengambil 1 pekan itu sama sekali tidak ada pembelajaran di kelas seperti IPA, matematika, PAN, agama, tidak ada. P5 semua, proyek semua. 1 hari itu dalam 1 pekan, 1 atau 2 hari, begitu. Ada juga sekolah yang mengambil per bulan. Jadi 1 bulan itu melakukan P5 kali. Nah, kami tidak memilih itu. Karena kami melakukan per minggu kayaknya tidak efektif, maka diubah lagi jadi per hari yang beda-beda jamnya setiap hari. Jadi anak-anak nanti diperkirakan akan pulang dulu seperti itu. Jadi ini nanti roster akan dibagi ke anak-anak. Jadi tidak akan bertanya-tanya lagi. Ini tak sama anak rosternya. Ada lengkap jamnya di situ, ada lengkap kegiatannya. Jadi kalau anak tak bisa bertanya sama anak, jam berapa mana roster tak? Jam berapa pulang lihat di situ. Yang jelas pasti tidak bisa sama sampainya di rumah karena perjalanan. Atau orang kalau sholat duha orang waktu karena anak dulu dan lain-lain itu tidak akan sama. Tapi sekitar lagi itu jam pulangnya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu mengerti. Kemudian nah sekarang masuk pada tanda tertib atau lebih garingnya sekarang merubah pemerintah menjadi kesepakatan atau keyakinan sekolah. Jadi kalau dulu kami sekolah namanya tata tertib, peraturan sekolah, sekarang pemerintah dari atas merubah yang namanya kesepakatan sekolah. Kenapa dikatakan kesepakatan sekolah atau keyakinan sekolah? Karena masuk di pemerintah bahwa itu tata tertib peraturan bicarakan dengan orang tua. Kira-kira mereka ada masukannya, nanti dipakai tata tertib, disepakati bersama, kemudian dilaksanakan di sekolah. Makanya berubah menjadi kesepakatan sekolah atau keyakinan sekolah. Jadi saya akan memperlihatkan ini garis besar tata tertib yang ada di SMP Negeri Binuang. Nah, ini adalah garis besar yang ada tata tertib yang ada yang nantinya akan menjadi kesepakatan atau keyakinan sekolah ketika Bapak Ibu sepakat untuk kami guru-guru di sekolah melaksanakan tata tertib ini. Jadi ini yang umumnya mulai dari seragam, kemudian pakaiannya, seragam termasuk pakaian olahraga, kemudian peraturan umum lainnya, masuk dan pulang, kebersihan dan kedisiplinan serta ketertiban,
juga masalah sopan santun dan pergaulan. Upacara bendera, kegiatan keagamaan, kemudian larangan-larangan lainnya. Nah, ini penjabaran lengkapnya. Bisa Bapak Ibu baca sedikit di atas meskipun yang awal-awal saja. Jadi kami menjabarkan salah satu contohnya kehadiran. Jadi misalnya kehadirannya anak di sekolah terlambat 15 menit setelah bel masuk, maka kami menerapkan poin pelanggaran 5. Jadi bukan materinya, poin saja. Jadi tidak ada hubungannya dengan kalau dapat 100 menyetorkan uang 100 rupiah atau 5 rupiah, tidak. Ini poin-poin pelanggaran. Jadi ketika poin ini mencukupi dengan batas poin yang disepakati, ini misalnya ini, jika poin pelanggaran mencapai 50 atau 10, maka akan ditegur, dibimbing dulu. Jangan sampai di rumah anak-anak melapor itu ibu guru atau guru BK ku nanti tidak ada kelas, mau ke guru ruang khusus ke guru BK, padahal baca dalam beberapa kali. Nah, karena ibu bapak sudah tahu bahwa kalau ada anak-anak yang melanggar dibawa ke ruang BK atau dibawa oleh kelasnya untuk dibimbing, maka artinya bapak ibu sudah tahu, sudah ada peraturannya di sekolah. Kalau bapak ibu sepakat, anak kami akan